setelah Yesus kembali dari Yerusalem sedang menuju ke Galilea. Pada waktu Yesus sedang menuju ke Galilea, Alkitab yang kita baca Yohanes pasal 4 ini, ayat 5 mencatat, Yesus berada di satu kota yang bernama Sikar. Itu berada dekat dengan Samaria. Bapak Ibu melihat ke atas, ke tengah sedikit, ada tulisan Samaria. Di samping Samaria itu ada Gunung Ebal, ada Zikar, ada Gunung Gerizim. Yesus dari Yerusalem menuju ke Samaria atau Sikar itu. Tetapi kebiasaan orang Yahudi, kalau Bapak Ibu perhatikan baik peta ini, akan melihat ke arah bagian kanan dari Alkitab, itu ada Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini adalah jalan bagian yang biasa ditempuh oleh orang Yahudi. Kalau pulang dari Paskah, dia tidak akan melewati daerah orang Samaria, dia akan menghindar. Dia akan pindah ke daerah Sungai Yordan, lalu menelusuri pinggiran itu untuk menuju ke Galilea. Mengapa demikian? Karena bagi orang Yahudi, mereka tidak boleh menginjakkan kaki mereka di tanah orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria adalah orang yang berdosa, orang yang jijik, kotor, orang yang tidak bisa berelasi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi selalu menjaga dirinya sendiri lebih baik dari komunitas yang lain, apalagi orang Samaria ini. Tetapi ketika Yohanes mencatat, dia menjelaskan kepada kita hal yang berbeda, yaitu Yesus dari Yerusalem menuju ke Sikar, daerah orang Samaria. Ini gambaran yang Yohanes berikan kepada paguyubannya, pembacanya, dan juga kita pada hari ini, untuk menangkap pesan dengan jelas bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah ini, datang kepada orang-orang yang ditolak, datang kepada komunitas yang dianggap paling berdosa, yang jauh hidupnya dari harapan Tuhan. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang tidak dipedulikan. Maka Yohanes kembali mengajak kita melihat hal itu, bahwa kepedulian Allah yang besar bagi orang bejat itu nyata di dalam Yesus Kristus. Yesus tidak mengasingkan dirinya dari orang berdosa. Yesus tidak memisahkan dirinya dari orang Samaria. Tetapi dia datang ke tengah-tengah mereka. Itu misinya, itu isi hatinya, itu getaran jantung Allah bagi umat yang bejat dan berdosa itu. Maka Yohanes membawa pembaca dan umat Tuhan untuk sungguh melihat, memahami, dan mengalami. Inilah kasih Allah yang besar. Allah yang peduli kepada orang yang tertolak dan terbuang, orang yang diasingkan dan tidak dianggap, atau sampah masyarakat, orang yang jahat dan bejat, yaitu manusia itu sendiri. Untuk itulah dia datang. Saudara, gambaran ini membawa kita memahami bahwa inilah karya Allah yang besar. Dia datang mencari orang yang demikian, bukan orang yang baik, bukan orang yang merasa paling suci dari orang lain, enggak. Tetapi dia mencari orang berdosa, orang yang tidak layak. Saudara, setelah kita melihat itu, Yohanes dengan cermat sekali membawa kita memasuki percakapan yang tadi. Waktu dalam percakapan Yesus berbicara dengan perempuan ini tentang air kehidupan. Lalu dalam dialog itu, wanita ini merasa penasaran dan ingin memiliki air kehidupan itu supaya dia tidak datang menimbang. Tetapi ada semacam sebuah dialog yang berbeda kita dapatkan waktu Yesus berbicara kepada dia. Bukan lagi Yesus menunjukkan air kehidupannya, tetapi dia berkata, pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini siang bolong wanita ini datang. Lalu kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa suami? 5. Ini poligami atau poli apa namanya? Poliandri ya. Luar biasa ya. Udah, kita lanjut. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi ada yang menduga bahwa
yang sekarang ini bukan suaminya karena dia sedang ngontrak lelaki itu. Kita rasa jijik ya kalau kita merasa kok bisa begitu gitu ya. Dan mungkin juga dia merasa terhina. Dugaan saya siang bolong dia datang menimba air, mungkin menghindar dari percakapan orang lain. Bayangkan kalau dia adalah wanita seperti itu yang jalan, lalu kita memandang dia begini. Luar biasa, wow. Gosip menyebar saudara kemana-mana ya. Sudah mana tahan ya, hati pedih, sakit. Bahkan Wycliffe, seorang penafsir, mengatakan waktu wanita ini berkata dia tidak punya suami, Yesus berkata benar, kamu sudah punya 5 suami, sekarang itu bukan suami. Seolah-olah Yesus masuk dalam persoalan rumah tangganya dan mau melihat bahwa di dalam rumah tangga itu terjadi kekosongan dan kehampaan. Tapi orang seperti ini yang Yesus datang cari untuk selamatkan. Orang bejahat. Lalu saya baca, saya tidak menemukan ada tanda-tanda dia bertobat, saudara-saudara. Cuma di ayatnya yang 39 kita menemukan ke-42, wanita ini pergi dan berkata kepada orang lain. Ia mengatakan kepada orang lain, lihat di sana dia, mungkin dia itu Kristus. Ada yang berpendapat wanita ini karena saking terkenalnya, begitu dia berkata, orang-orang kemudian datang berjumpa dengan Yesus. Sudah satu potret yang membawa engkau dan saya sungguh merasakan, mengalami bahwa Yesus datang menjumpai orang yang dalam kategori demikian. Bukan orang yang layak, orang yang bejahat, orang yang jauh dari harapan Allah. Hidup moralnya bangkrut. Tidak ada yang layak. Orang seperti itulah yang butuh air hidup itu. Yang butuh Allah datang untuk mengasihani, menolong dan menyelamatkannya. Bukan orang yang memukul-mukul dadanya atau merasa diri paling baik dari orang lain. Tidak. Tapi orang yang datang ke hadapan Tuhan Allah dengan tangan yang kotor, najis di hadapan Tuhan Allah, dengan malu dan menunduk di hadapannya dan berkata, aku tidak layak. Kesadaran yang penuh demikianlah Allah datang menjumpai dan mencari orang ini. Saudara, gambaran ini bagi saya gambaran yang cukup real bagi perjalanan kehidupan umat manusia. Bahwa saudara dan saya, setiap kita tidak bisa dapat hidup tanpa belas kasihan Tuhan Allah. Tidak bisa dapat hidup tanpa topangan Allah. Keyakinan kita, kepercayaan kita untuk hidup di masa kini bahkan masa yang akan datang, kita alami semua itu oleh karena Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, di dalam Mazmur mencatat demikian. Di dalam Mazmur mencatat, Mazmur 42. Di sana pemazmur menggambarkan tentang dirinya yang merindukan akan Tuhan. Jiwa yang haus, jiwa yang dahaga. Ia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Satu keberadaan yang haus, satu keberadaan yang berpisah dari Allah, dan dia butuh Tuhan Allah. Orang yang datang dengan keberadaan yang kosong, keberadaan yang kering dan tandus, dan tahu dirinya sebagai orang yang tidak layak, adalah orang yang dipuaskan di dalam Kristus Yesus. Saudara, Injil Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal 19, pada waktu Yesus dalam perjuangannya menuju ke bukit Golgota, sampai Yesus berada di atas kayu salib, ketika mengalami penyiksaan yang paling berat, lalu di depan semua umat yang sedang menyaksikan dia, Yesus menengadah dan berteriak, aku haus. Sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa Yesus berada pada kondisi yang letih dan lesu. Dia butuh minum. Tetapi Yohanes menambahkan kalimat, supaya genaplah seluruh kitab hukum Taurat, bahwa Yesus berteriak, aku haus.
Dia sebagai pribadi yang mewakili semua manusia. Di hadapan Allah, ia berseru dengan suara yang keras bahwa ia haus. Kehausan ini membawa saudara dan saya melihat bahwa pada diri Yesus yang mewakili manusia, ia meminta kepada Allah di hadapannya untuk memuaskan hasrat itu. Lalu ia tutup dengan kalimat di dalam Yohanes 19 itu, sudah selesai. Sudah selesai. Seluruh perjuangan dan pengorbanan Yesus di Kalvari telah tergenapi di dalam diri. Ia menggantikan posisi manusia. Manusia yang bejat, manusia yang berdosa, manusia yang harusnya dahaga di hadapan Tuhan Allah. Tetapi dia tidak merasakan itu. Hanya di dalam Yesus Kristus ia berseru kepada Allah dengan teriakan, aku haus. Dirinya yang datang sebagai sumber kehidupan itu juga adalah dirinya yang berteriak dengan teriakan haus itu sendiri. Saudara, sehingga pada diri Yesus itulah tergenapi seluruh yang diinginkan oleh manusia, bahwa manusia itu dipuaskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, dengan demikian saya menyadari bahwa perjalanan hidup saudara dan saya sebagai umat yang percaya di hadapan Tuhan Allah adalah orang-orang yang mengalami pertolongan dari Tuhan, perjumpaan dari Tuhan, dan Tuhanlah yang memuaskan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat memuaskan hidup rohaninya di muka bumi ini kecuali Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya bisa dapat mengukur diri kita sendiri. Engkau dan saya bukanlah orang yang layak, bukan orang yang baik. Tutur kata kita, perilaku kita, hati kita, hidup kita, tindak tanduk kita bukanlah menunjukkan selalu orang yang suci dan kudus. Kita mampu menyakiti orang lain, kita mampu melukai orang lain, kita mampu membuat orang lain menjadi bergumul oleh karena hidup kita. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni, membersihkan dan melayakkan saudara dan saya di dalam untuk hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, kita memasuki Prapaskah, kita memasuki Paskah adalah momen di mana engkau dan saya menghayati betul bahwa kehidupan kita yang hampa itu hanya dipuaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya datang dari keluarga pendeta. Papa saya melayani di Papua. Saya meninggalkan Papua tahun 93. Saya pergi ke Malang untuk melanjutkan sekolah teologi. Saudara, saya berangkat dengan modal uang 250.000 rupiah. Saya tidak bisa bedakan antara iman dan nekat.